Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita bahas tentang keutamaan mencari ilmu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Perspektif hadis. Wa ammal akhbaru faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid dini. Orang yang dikehendaki Allah baik, maka Allah akan berikan dia pemahaman tentang agama. Jadi kalau ada orang itu memiliki pengetahuan tentang agama, maka dia adalah orang yang dikehendaki Allah baik. Ciri-cirinya begitu. Ada tambahan riwayat At-Tabrani wa yulhimhu rusydahu, dan Allah berikan dia pemahaman tentang kebaikannya atau kepintarannya, gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warasatul anbiya'i. Ulama itu adalah pewaris nabi. Wa ma'lumun annahu la rutbata fawqa nubuwati. Diketahui bahwasannya tidak ada derajat melebihi derajat kenabian. Enggak ada yang melebihi kenabian. Wala syarafa fawqa syarafil wirasati litilka rutbati. Dan tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan mendapatkan warisan pada derajat tersebut. Jadi kalau kalian ini orang alim, maka kalian termasuk mempunyai derajat yang seperti Nabi. Ini yang menariknya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yastaghfiru lil alimi ma fis samawati wal ardi. Orang yang alim, punya ilmu, itu akan dimintakan ampunan kepada Allah oleh siapa? Oleh seluruh penduduk langit dan penduduk bumi. Artinya sahih Ibnu Majah, Abu Darda. Bahkan di kitab yang lain, riwayat yang lain, hadis yang lain, muallimun nasi yastaghfir lahu kullu syai'. Orang yang mengajarkan kebaikan itu didoakan oleh apa saja. Hatal hitan fil bahar, sampai ikan pun mendoakannya. Jadi keutamaan, keistimewaan jadi guru mengajari orang kebaikan itu didoakan oleh seluruh makhluk di dunia dan akhirat. Artinya di alam langit dan di alam bumi. Artinya banyak sekali. Jadi kalau kalian itu mengajar, maka malaikat mendoakan, bahkan hewan pun mendoakan. Bahkan dalam riwayat yang lain, semut pun mendoakan. Hanya sahih sudah jelas. Jadi kalian harus punya kesenangan, kenikmatan, keinginan untuk mengajarkan manusia dengan kebaikan agar kalian senantiasa didoakan oleh makhluk, baik itu malaikat maupun hewan. Sahih hadisnya itu. Ya. Nah, ini. Kalau di sini hanya alim. Orang alim saja itu sudah dimintakan ampun oleh semua penduduk langit dan bumi. Ini hadis Abu Darda, ya. Wa ayyu mansibin yazidu ala mansibi man tashghalu malaikatus samawati wal ardi bil istighfar lahu. Apa ada derajat kemuliaan, posisi, pangkat yang melebihi pangkatnya orang yang senantiasa didoakan ampun oleh malaikat di langit dan di bumi. Bayangkan coba. Jadi kalau kamu belajar itu istimewa sekali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal hikmata tazidu syarifa syarafan. Sesungguhnya ilmu hikmah, ini ikhtilaf ulama. Hikmah itu apa? Pokoknya ilmu, ya, ilmu yang baik. Tazidu asyarifa, menambahi orang yang mulia, syarafan, kemuliaannya. Wa tarfa'ul muluka hatta yudrika madarikal muluki, dan mengangkat derajat raja sampai ke derajat para raja yang lain. Wah, kira-kira begitu. Ini hadisnya dalam kitab Hilyatul Auliya. Kita lanjutkan lagi. Ini bukan palsu. Kalau hadis bukan palsu, kemarin ada syekh di UIN, ya, namanya Syekh siapa itu? Itu beliau mengatakan hadis dhaif itu bukan ditolak. Hadis dhaif itu hadis yang masih dalam kategori makbul, diterima, gitu. Bahkan ada kitab menolak hadis dhaif itu adalah fitnah kabirah mu'asirah, kitab khusus. Menolak hadis dhaif itu adalah fitnah besar yang kontemporer.
Kalau palsu jelas tidak. Tapi kalau dhaif itu masih ikhtilaf karena ulama satu mengatakan dhaif, satu mengatakan sahih. Kesimpulannya ini masih disebut hujjah. Apalagi ada keutamaan ilmu dalam Al-Qur'an dan hadis yang sahih. Maka ini juga bisa mengikut ke sana. Wa qad nabaha bihadza ala samaratihi fid dunya. Dan ini menunjukkan pentingnya bahwasanya ilmu itu bisa menambahkan buahnya itu di dunia. Wa ma'lumun annal akhirata khairun wa baqa. Meskipun diketahui bahwasanya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, khoslatani la yakunani fi munafiqin. Ada dua sifat tidak bisa berkumpul dalam orang munafik. Ini rawahu At-Tirmidzi ya. Husnu samtin, yaitu akhlak yang baik. Enggak bisa. Orang munafik itu akhlaknya jelek. Wa fiqhun fid dini, dan memahami agama. Jadi kalau kamu bisa paham agama, termasuk kamu bukan orang yang munafik. Wala tasyukkanna fil hadisi, jangan kamu ragu dalam hadis ini linifaqi ba'dil fuqaha'i az-zamani, terhadap munafiknya sebagian ahli fikihnya zaman sekarang. Zaman waktu beliau itu ya, apalagi sekarang. Fa innahuma arada bi al-fiqhu alladzi dhanantahu. Yang dimaksud di sini adalah apa? Fikih yang engkau sangkakan gitu. Artinya apa? Fikih yang baik yang membuat orang itu dekat dengan Allah. Dan ini nanti ada pembahasan tersendiri, wa sayati ma'nal fiqhi, dan akan ada pembahasan tentang makna fikih. Standar yang paling rendah orang yang ahli fikih itu siapa? Nah, ini standar rendahnya ini ya. Wa adna darajatil faqihi, derajat yang paling rendah orang yang dianggap orang faqih, orang yang ngerti fikih, itu apa? Ayya'lama annal akhirata khairun minad dunya. Dia mengetahui sesungguhnya akhirat lebih baik daripada dunia. Itu standar paling rendah. Nah, ini penting sekali itu. Wa hadhil ma'rifatu, pengetahuan ini idza shadaqat wa ghalabat alaihi bari'a biha minan nifaqi wa riya'i. Pengetahuan ini jika sungguh-sungguh menempel dan mendominasi, maka orang itu akan dianggap bebas dari penyakit nifak dan riya. Wallahu a'lam bishawab.